Hmm. Uh, uh, uh. Mama mau kemana? Kok pakai selendang? Masa itu Apa? sakit itu. Tadi nggak sakit lagi katanya. Hah? Nanti dikasih obat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang ada di sini ya? Udah pada makan siang belum? Asari, halo Asari. Salam kenal ya yang baru sekali ini ya hadir di room saya. Salam kenal aja dari Kota Pekanbaru. Teman-teman pernah ke Kota Pekanbaru belum? Kalau ke Jakarta udah pada pernah lah ya. Kalau Pekanbaru udah belum? By the way, Kota Pekanbaru tuh adanya di mana sih? Ada 2 miliar mata memandang. Nih kita doakan semuanya mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Bintang. Ya, saya doakan semua yang hadir di sini mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun ini, tahun 2024 ini ya. Gimana caranya, host? Nah, caranya suasana hatinya harus selalu ceria ya. Harus ceria, gembira. Itu apa ya? Yang punya hati ya, suasana hatinya ceria, gembira. Nah, itu disukai oleh uang. Uang suka kepada orang yang bergembira. Nah, tadi kan kita bicara 1 miliar itu kan uang. Apakah hanya angka-angka saja kayak di kalkulator? Itu adalah uang. Uang masuk ke rekening. By the way, anyway, Baswe, sekarang rekening kita di bank aman gak sih? Kabarnya ada kebocoran data ya di Menkominfo gitu loh. Yang tahu bisa di komen ya. Terus kalau ada kebocoran data itu terus gimana? Ya nanti kalau kita terima transfer ya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar gitu. Terus tahu-tahu hilang, terus gimana dong? Jadi nanti kita terima transfernya kemana? Ke GoPay atau ke Dana? Gak bisa terima sebanyak itu. Gak bisa ya. Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman uangnya di bank hilang? Kalau ada itu bisa share di sini ya. Nanti saya share juga pengalaman saya. Pengalaman saya kehilangan uang di satu bank plat merah, satu lagi di bank plat hitam, plat swasta. Tapi nggak usah dibilang ya.
Gak usah dibilang inisial banknya apa ya gitu lah, gak usah. Ternyata uang kita bisa hilang di bank ya. Jadi hati-hati memilih banknya ya, hati-hati pilih bank. Jadi pilih bank mana nih yang paling aman buat kita nyimpen duit ya kan? Nah kalau bagi yang bisnis syariah ini tentu di bank syariah ya, di bank syariah gitu loh. Ini siapa nih? Tispa Karoseri. Halo Tispa Karoseri. Namanya aneh ya, Tispa Karoseri. Terus dapat uang transferan 1 miliar dari mana? Teman-teman yang sebagai karyawan pabrik, sebagai security, sebagai PNS gitu loh. Ada kemungkinan dapat transferan 1 miliar tuh dari tempat Anda bekerja. Ada kemungkinan. Ya nggak ada yang jawab ya. Gak asik dong, gak ada yang jawab. Padahal saya sudah meluangkan waktu untuk live ya, untuk berjumpa dengan teman-teman semua di sini di tengah siang hari ini ya, di mana kota Pekanbaru sedang cerah ceria, alhamdulillah cerah ceria. Orang-orang mungkin pada tidur ya, ini mungkin jam-jam tidur, apalagi yang liburan ya, yang liburan ke pantai mungkin ya. Kalau yang di gunung jam-jam segini ini, kalau di dalam tenda panas. Jam segini mereka mungkin ngadem dulu, entah di hutan-hutan gitu kan. Thank you yang sudah ini ya, sudah tap layar. Di sini ada yang pencinta alam yang suka daki gunung sama seperti saya. Kalau pendaki gunung tuh terima 1 miliar itu mungkin atau enggak? Lebih mungkin pendaki gunung terima 1 miliar daripada PNS atau karyawan pabrik ya. Lebih mungkin pendaki gunung terima 1 miliarnya gitu loh. Kok bisa, host? Gitu dong, nanya dong di komen. Tanya dong di komen, kok bisa? Ya gitu loh. Nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk dapat transferan 1 miliar gitu loh. Kan udah didoain. Nah sekarang caranya gimana ya kan, untuk mendapatkan transferan miliaran itu ya begitu. Nggak usah ngibul deh bos, host banyak mana nih yang suka ngomong bilang tukang ngibul tuh udah ini pada tidur ya, atau mungkin pada liburan kali ini ya, para hatersnya pada liburan kali ya. Liburan kemana nih ya, pengen tahu juga ya para haters nih, itu liburannya kemana? Ke pantai, ke gunung, atau hanya sekedar ngelihat gambar pemandangan ya kan? Kan biasanya haters suka halu-halu gitu kan, jadi sambil lihat pemandangan gitu terus mereka membayangkan gitu loh, membayangkan seolah-olah berada di tempat yang sebenarnya. Nanti foto-foto. Kalau para haters kemungkinan dapat transferan 1 miliar tuh gimana? Jadi karena ada hubungan nih antara transfer 1 miliar dengan bank tempat kita menerima uang itu. Nah tadi saya bertanya nih, teman-teman ada yang pernah kehilangan uang nggak? Ya, uangnya nggak diapa-apain, hilang gitu loh. Jadi gimana nanti transferan 1 miliarnya? Apakah begitu ditransfer langsung harus di withdraw semua
ditarik semua, simpan di rumah. Emang aman nyimpan uang di rumah? Emang bisa langsung ditarik semua, kemudian bisa kita belikan emas semuanya dalam 1 hari, bisa beres selesai urusannya, terus dimasukin ke SDB lagi di bank gitu ya? Kan ribet ya jadinya kalau sempet teman-teman. Tapi doanya tetap tulus didoakan teman-teman di sini semuanya dapat 1 miliar gitu loh. Jadi ya sudahlah, kalau misalnya nanti uangnya nanti dimanfaatkan atau nanti ada yang hilang, nah itu tidak lagi urusan yang mentransfer, tidak ada hubungan. Nah, di sini kita bisa bisa diskusi mengenai itu. Oh, lebih aman nyimpan uangnya di bank yang ini, begitu kan? Boleh kita di sini share gitu ya, sharing lah gitu loh, berbagi pengalaman gitu loh. Jadi semua teman-teman di sini bisa tahu, ya kan? Janganlah nabungnya nyimpan uangnya di bank yang itu. Nah, mungkin sistemnya kurang kuat, nah gitu ya. Sudah ada lubang udah ada lubangnya ya. Kalau saya baca kalau saya lihat di Twitter Twitter kemudian ada lagi di mana tuh ya, YouTube ya, itu lagi lagi hot ya isu tentang ini ya, tentang uang hilang gitu loh. Nah, kok bisa ya, dulu kita nggak pernah kepikiran seperti ini. Nah, kalau tahun 98 dulu banyak bank yang kolaps ya. Apa sih namanya dulu banknya tuh kalau ditutup? Likuidasi. Dilikuidasi ya, ditutup. Itu kayak bank Andrico Bank. Ingatnya sih nama yang namanya sama saya ya, Andrico Bank apa lagi tuh, banyak lah pokoknya zaman itu banknya ditutup. Nah, itu nasabahnya nggak kehilangan uang, dikasih kesempatan buat narik dananya kan. Terus dananya itu juga ditalangin oleh pemerintah waktu itu. Waktu itu saya masih kerja di bank, jadi saya tahu ya kan. Nah, sekarang ini saya sudah 24 tahun tidak lagi bekerja di bank. Nah, sekarang saya bekerjanya konten kreator ya, meskipun masih baru. Followersnya baru 1000-an. Jadi dapat uangnya dari mana? Ya dari live ini dong. Cuman dari TikToknya belum seberapa ya. Ya lihat aja, ini kan belum gift-giftnya belum ada ya kan. Nah, jadi bukan dari gift. Ya, tapi dari mana? Ya dari orang yang paham dengan edukasi yang saya sampaikan gitu loh. Emang sudah ada host? Ada, alhamdulillah ada. Ya, kalau teman-teman mencintai VT-VT-nya saya, itu bisa tahu tuh ya, siapa aja yang sudah kerjasama dengan saya, alhamdulillah. Dan apa manfaat yang sudah tim saya atau teman-teman saya itu ya, kan tim kerja kita jadinya ya, itu apa saja yang sudah didapatkan. Nah, setelah paham dengan apa yang saya sampaikan, nah alhamdulillah ya, tidak hanya satu paket tapi malah berpaket-paket, alhamdulillah, berentetan gitu loh. Nah, itu tandanya yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat ya bagi kehidupan, baik dari ekonomi, kesehatan ya,
kulit yang glowing. Langsung disebut nih kulit yang glowing, padahal disebut penampilan harusnya ya. Nah itu semuanya deh, tuh loh. Caranya mudah banget, dan itu sangat-sangat mendukung kepada ya keceriaan. Nah, jadi suasana hati ya sebelum bergabung ya menjadi timnya saya, sebelum kerjasama sama setelah kerjasama itu memang sangat berbeda. Nah, gitu loh. Nah, kalau dulu ya semua ya ditanggung sendiri, kalau sakit ke rumah sakit, kalau butuh duit ya kerja, ya kan gitu kan? Nah, sekarang tidak, kita ada di satu apa ya? Pokoknya satu deh, satu payung, satu pintu. Satu pintu. Nah, gitu. Di sini juga dapat hematnya pengeluaran di sini. Pokoknya kayaknya semua yang diinginkan orang-orang di kehidupan yang zaman sekarang ini itu semuanya ada. Ada semuanya. Baik bidang pertanian, otomotif, peternakan, bidang ekonomi udah disebut tadi ya. Keagamaan apalagi ya, menambah religi, ya menambah nilai apa namanya? Nilai spiritual kita tuh menjadi semakin kuat, semakin meningkat gitu loh. Nah, karena apa? Yang kita lakukan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, begitu. Jadi kita berdoanya sekarang ini bukan doa yang karena hafal, tapi pakai rasa. Nah, apa namanya? Apa yang kita bukan apa yang kita inginkan lagi. Kalau dulu kan doanya yang diinginkan. Ya Allah, ya Allah, hamba ingin lulus tes masuk polisi misalnya gitu ya. Nah, itulah keinginannya. Tapi sekarang ya bukan itu. Doanya bukan seperti itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, ya hamba sudah bisa membantu banyak orang. Nah, menjaga keamanan, ketentraman. Nah, begitu. Kan itu beda doanya ya, ya kalau kita doa tuh terserah kita sih sebenarnya. Cuman ya doa mana yang punya value, doa mana yang lemot, doa mana yang cepat dikabulkan oleh Allah, itu kita mesti tahu caranya. Nah, setelah kita bergabung ya itu kita bisa secara real kita belajar bagaimana kita meminta. Ya sebenarnya kalau pada waktu kita sholat itu kan Allah sebenarnya nggak butuh dengan kewajiban sholatnya kita itu kan. Kita sendiri yang ngerasa perlu sholat, ya kan? Kita sendiri yang ngerasa perlu. Ada yang ngerasa wajib sholat. Jadi antara yang merasa perlu sholat sama yang wajib sholat ini, mana yang ringan dan mana yang berat? Mana yang ringan mah? Yang merasa wajib sholat atau yang merasa perlu sholat? Wajib. Itu berat. Nah, kalau merasa wajib itu memang terasa berat. Tapi kalau merasa perlu, nah itu sholatnya nggak terasa berat lagi. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, jadi ini saya sampai usia 50 tahun pengetahuan ini saya belum tahu. Sekarang baru tahu. Jadi sekarang baru saya tuh bisa menimbang-nimbang apakah saya perlu sholat itu atau saya merasa wajib melakukan sholat. Nah, itu setelah saya bergabung di sini. Di sini tuh apa sih? Nah, nanti kalau dibilang bisnis ini, semua langsung lari. Oh, bisnis. Oh, di sini mencari downline katanya kan. Nah, begitu. Ya monggo ya, yang mau lari-lari aja.
tidak tidak akan diganggu, tidak akan dikejar-kejar toh. Toh tangan saya di sini aja, nggak main-main sama sama ini pencet-pencet layar, nggak ada. Pokoknya selama 90 menit ini saya tuh ngoceh aja ya, ngoceh. Pokoknya ngocehnya tentang bisnis syariah. Jadi bisnis syariah itu tidak hanya pikiran tuh bukan hanya uang saja. Ya, uang tuh bukan yang utama di sini, tapi kita menyelamatkan akhirat kita sebenarnya di sini. Betul nggak, Pak? Menyelamatkan akhirat kita. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kalau ada kerjaan yang bisa ya membantu kita menyelamatkan akhirat kita, nah kenapa kita nggak pilih itu kerjaannya, ya kan? Ya kan? Bener nggak? Ya kan? Ada kerjaan yang merugikan orang, nah, itu udah pasti dapat dosa. Ya, nipu. Orang anggap itu kerjaan. Kenapa orang pilih itu? Karena mungkin dia pahamnya itu, karena mungkin lingkungannya itu. Ya, karena mungkin dia deket sama para penipu-penipu juga. Nah, jadi dia dapatlah ilmu tipu menipu, ya kan? Tapi kalau dia dekat dengan orang yang soleh, ya tentu dia akan belajar kesalehan itu ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, tentu bagaimana cara kita benar amalan kita, misalnya wudunya yang benar seperti apa ya, kemudian banyak amalan-amalan ya tahu-tahu ada yang ngajarin nih ya amalan bagaimana cara menarik rezeki. Nah, tahu-tahu ada yang ngajarin. Nah, itu kan langsung telinganya tuh kayak terpasang radar gitu kan. Ibaratnya kayak lebah itu langsung ping gitu. Ini nih ternyata yang dicari-cari. Ada kucing jantan lewat. Ini nih yang dicari-cari selama ini. Wah, ternyata dengan dekat sama orang-orang soleh bisa dapat ilmu magnet rezeki. Oh, nggak susah-susah lagi nih cari kerja untuk dapat duit itu kan? Siapa yang nggak mau? Oh, jadi ternyata nggak usah kerja lagi kita. Artinya kerja tuh nggak usah melamar. Melamar tuh artinya melamar kan butuh ijazah. Ijazah kan butuh tamatan-tamatan, lulusan-lulusan, ya kan? Artinya nggak perlu khawatir lagi kalau nggak lulus S1, S2, S3 ya, atau profesor sekalian gitu loh ya. Nggak perlu khawatir, oh aku kan bukan profesor, jadi aku apa ya skill aku mau dijual ya gitu loh. Ya ternyata bisa gitu loh. Jadi inilah yang makanya saya itu termotivasi terus untuk membuka room ini setiap hari konsisten begitu ya. Jadi saya di sini tidak ingin membuang-buang waktu untuk bicarakan hal-hal yang sia-sia ya gitu loh. Saya tuh bukan pengennya, bukan berharap apa istilahnya itu ya. Jadi tiba-tiba satu frekuensi kan nggak mungkin ya. Paham dulu deh apa yang disampaikan di sini. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang ini nggak sempat untuk nonton live ini ya nggak apa-apa. Coba cintai dulu live saya, kan gitu bahasanya, ya kan? Cintai dulu VT saya lah dulu dicintai. Artinya dari awal sampai akhir itu ditonton gitu loh. Nah, di sini mungkin beda sama YouTube ya. Kalau YouTube tuh kita nonton dari awal sampai habis itu saya dapat uang. Tapi kalau di sini di TikTok ini enggak, kecuali kalau saya klik ini klik itu baru. Di sini enggak. VT saya itu semuanya free. Ya. Free baik dari TikTok ke saya ke teman-teman juga semuanya free gitu loh. Jadi semua itu dibikin dengan penuh ketulusan, sifatnya untuk mengedukasi. Jadi kalau dari segi estetika mungkin
jauh ya, jauh karena itu bikinnya memang apa namanya tuh tidak di waktu khusus, itu bikinnya tuh sesempatnya saja. Sesempatnya saja. Sok sibuk hostnya ya, pada di rumah aja. Ya meskipun di rumah aja kan banyak yang kita kerjakan ya, ikuti pengajian. Tapi bukan pengajian online ya. Aku pengajiannya pengajian yang offline, yang langsung datang ke masjidnya. Nah gitu. Jadi aku tuh bisa mosque to mosque itu kan, itu bisa bisa walking ya, bisa jalan-jalan, bisa jalan kaki, bisa sambil kardio gitu loh. Jadi kan alhamdulillah bisa lebih smart ya. Perginya jalan kaki ya 1,5 kilo atau 2 kilo gitulah. Pulang lagi juga sama. Kan bisa dapat olahraganya. Nah, begitu. Nanti abis asar jalan-jalan sama sama apa healing lah sama ini sama orang tua saya. Memang hari-hari setiap hari beliau mesti dibawa jalan-jalan, ya kan Ma? Begitu. Itu adalah obat. Nah, gitu loh. Jadi kesibukan saya tuh memang untuk itu gitu loh. Cuman apa ya? Tetap aja live-nya harus konsisten. Jam setengah dua gitu loh. Jadi kalau bisa setengah dua itu semua activity itu udah saya kosongkan, memang khusus untuk live gitu loh. Sekarang lagi nyari waktu buat live yang kedua, tapi belum bisa lagi ya. Belum. Itulah, padahal di rumah saja padahal gitu loh. Nah, jadi kalau dari segi keuangan alhamdulillah ya. Seperti hari ini ada yang bergabung, alhamdulillah ya begitu. Pokoknya yang di tim saya semuanya dikasih apa istilah tuh ya, celah-celah, kisi-kisi. Kalau kita mau ujian waktu SMA kan, Bu guru atau Pak guru kan yang yang berkompeten di bidang di ujian itu kan, ini loh kisi-kisinya anak-anak ya kan ini. Biasanya ujian itu kan berulang tuh ya, pertanyaan soal-soalnya kan berulang, dan bahkan angkanya pun sama gitu loh. Jadi kan kalau kisi-kisinya itu 90% atau 100%-nya itu on pada ujiannya itu kan mantap kali ya. Kita tinggal ingat aja, oh yang ini nih, aku kan dulu jurusan fisika ya, jurusan fisika ya. Oh ini tinggal tulis aja gitu kan, kita udah pernah ngerjain. Bisa udah 10 kali mengerjakannya kan gitu tuh ya. Jadi kisi-kisinya itu mengerjakan bisnis itu kan ada cara ya, ada caranya. Jadi yang tadinya di mata orang lain caranya itu sulit, nah kita jadikan kok setelah kita discuss ya itu, wah ternyata nggak sulit gitu kan, gitu loh. Jadi bukan gimana sih mau dibilangin ya, soalnya ini tentang sistem sih. Bagusnya bergabung aja dulu biar tahu ya kan. Dijamin nggak host? Jamin ya, jamin. Nanti pada bilang, oh kayak gitu ternyata caranya. Aku pikir kan banyak tuh yang merasa berat 2,6 ya, maunya uang hostnya yang bayarin ya, padahal yang mau bisnis tuh dia. Nanti yang terima 1.670.000.000 tuh dia, tapi nggak mau keluar uang. Nah gitu. Itulah sifat manusia ya kan. Nah nanti pokoknya di DM dulu, nanti kita ngobrol. Bagusnya sih kita saling menghargai, jadi bergabung aja dulu. Nah dijamin sih tidak akan kecewa. Arti nggak usah pakai kata tidak lah, dijamin happy deh pokoknya.
happy memakai produknya, tidak salah pilih produknya. Kalau salah pilih kita bisa tuker-tukeran. Dikasih tahu pula ya sedikit clue, ya kisi-kisi itu tadi ya. Jadi kita berbisnis tuh happy. Itulah paling penting ya. Kita berbisnis tuh happy, hasilnya luar biasa. Ya modalnya kecil banget 2,6 juta. Itu pun yang basic ya. Sebenarnya sih kalau orang-orang yang tajir melintir tuh dengar 2,6 tuh apa itu? Beli tas gue aja kecil banget sih 2,6 itu. Orang modalnya, orang kalau usaha itu ratusan juta lah minimal kan gitu ya. Ternyata di kita yang paling besar hanya 77.600.000. Tapi kan dapatnya hanya 52 miliar. Kok bisa kok bisa 52 miliar? Gimana ceritanya? Modalnya kecil banget, gak sampai 100 juta, ya kan? Makanya ya kisi-kisi itu. Jadi gini, kalau kita terlalu raw, terlalu mentah gitu, mungkin susah kita menemukan hal yang menarik ya, hal yang menarik dari sesuatu, ya kan gitu loh. Tapi coba kalau kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, nah mungkin kita bisa keluar dari zonanya kita yang tadi, berubah, ya kan. Kita bisa lebih menikmati dan kita bisa lebih termotivasi. Nanti dari lebih termotivasi akhirnya sangat termotivasi, dan kemudian mulailah kita berani untuk mewujudkan impian-impian. Nah ini beneran ya, ada ribuan orang, lebih dari 6.000 orang sudah dapat itu loh. 6.000 orang tuh kalau dideret orangnya itu sepanjang jalan apa ya? Ya, kalau jalan Sudirman Pekanbaru ini dideret ya, dijejer lah orang-orang 6.000 orang itu, rasanya ujung ke ujung rasanya masih lebih ya, kurang tuh jalannya tuh kayaknya untuk dijejerin orang-orang 6.000 orang itu loh. Banyak banget. Berarti udah nggak sendirian lagi. Ya kenapa juga merasa sok kecakepan ya. Ntar gue kalau masuk bergabung nanti dikerjain. Amit-amit punya pikiran kayak gitu. Sok kecakepan. Oh ya, hari ini mama jadi bergabung, alhamdulillah. Selamat ya ma. Nah kita kasih. Udah kan, nanti tinggal minta datanya mama. Jadi mama bergabung aja nggak terasa gitu kan, nanti tinggal minta ke KTP ya kan. Yang penting di sini pembayaran dulu. Ya mama aja bayarnya nggak terasa. Bayarnya nggak terasa. Orang kalau terasa bayarnya pasti cemberut kan. Ini nggak mau senyum-senyum aja tuh. Jadi siapapun yang bilang modalnya 2,6, padahal tiap hari belanja di Starbucks loh, kopinya 70.000 satunya. 2,6 aja beratnya. Karena apa? Karena belum paham ya. Cobalah kalau paham ya, itu ya minus mata yang berapa, mata minus 3 ya, dalam 5 hari pakai produk Hasbro sama Bimek itu ya, tinggal diminum aja ya, 2 pagi 2 sore, malam juga Hasbro-nya 2, Bimeknya 2 pagi, gitu juga malam ya, selama 5 hari. Nanti matanya lebih terang gitu, langsung berubah cara memandang produknya gitu ya. Yang udah konsumsi kolagen ya, yang belinya sebanyak usianya ya, misalnya nih usianya 35 tahun, belinya 4 kotak ya kan, 1 paket ya, adalah 4 kolagen itu. Hari ke-12 ternyata mengalami badannya lebih ringan gitu loh, biasanya berat gitu loh. Mungkin makhluk-makhluk astral yang menghuni tubuhnya. bercanda itu kan
Soalnya ya iyalah badannya kan lebih padat ya. Yang tadi susunan saraf apa antara tulang daging sampai ke kulit yang luar ini itu semua nggak jelas kan disusun ulang lagi gitu loh. Nah, ya hari ke-12 sudah mengalami perubahan gitu loh. Kemudian pas foto-foto selfie terasa kok lebih kenceng ya nampaknya. Kok kemarin ini turun loyor-loyor kok sekarang udah naik lagi gitu. Ada rasa happy yang jujur gitu loh, yang tulus. Ya orang lah foto sendiri kok, selfie sendiri, nikmati sendiri, dia sendiri, nilai sendiri. Nah gitu. Nah, jadi pada saat itu ya yang orang ini yang tadinya merasa 2,6 itu berat sudah ngerasa ada value di sini pada produknya ya. Kalau semua yang satu paket 14 PV atau 14 produk ini dia udah ngerasain value-nya ya, atau mungkin dia seorang eksekutif muda selain kolagen ya, tadi juga untuk matanya ada Hasbro, ada Bimax, kemudian dia pesen juga ada Men's Experience yang untuk dia mandi, cuci muka, sama deodorannya. Terasa sama dia ya. Selama ini pakai deodoran itu asem pada jam 12. Yang ini makainya seulas aja ya. Serp gitu kan. Nah, pagi-pagi ya. Nanti sore habis mandi, cobalah nggak pakai ya sore gitu kan. Ternyata worth it gitu loh. Nah, itu bukan untuk menghemat, itu memang karena memang pantes barangnya ya. Barangnya itu memang punya value gitu loh. Nah, beda sama deodoran yang di supermarket atau di mana. Nah, itu paling sampai jam 12 itu udah asem keteknya ya. Udah asem. Ya karena teknologinya nggak sampai ke situ. Teknologinya cuma dari pagi sampai jam 12 aja gitu loh. Nah, teknologi nggak jam 12 ke atas nggak lagi. Mungkin mesti mandi lagi. Mungkin di checklist lagi. Pakai deodoran itu di keteknya begitu. Jadi satu hari itu berapa kali pakai gitu loh. Nah, kalau kita enggak, teknologinya tuh seharian dan sampai besok 24 jam. Itu sudah melewati, sudah melampaui. Sudah melampaui gitu loh. Nah, itu semua bisa saya ceritakan di sini karena saya sudah mengalaminya. Ya, tumben ya nggak ada haters ya, bersih malah. Curiga nih para hatersnya lagi liburan. Lagi mungkin hatersnya ini digaji kali ya, digaji mungkin ini. Mungkin digaji mereka. Digaji. Bang Host ini lucu gitu kan. Pas kami komen-komen yang nggak suka dibisukan, sekarang dipanggil-panggil. Enggak, aku nggak manggil-manggil, hanya cuma kebetulan teringat aja. Waalaikumsalam Pak Amir. Alhamdulillah kabarku baik Pak ya. Cuman ini aku udah lama nggak konsumsi kolagen Pak. Jadi aku mendambakan kolagen sekarang ini. Ini tadi saya order kolagen banyak tapi buat tim aja semuanya gitu loh. Nanti aja ya. Biar sekarang ini kita simpan-simpan duit lah dulu. Maka tadi saya tanya, bank mana yang aman? Wis, emangnya sebanyak apa sih uangnya sampai nanya-nanya bank yang aman segala gitu kan? Biar aja lah netizen ini ya mikir-mikir sendiri gitu loh. Tapi kan enaknya di sini kan komisi hariannya kan ada. Nah, kalau sudah terbukti, nggak enak kata-kata terbukti lah ya. Kalau sudah terbukti ya 25 juta per hari itu memang ada dan ada yang nerimanya, terus kenapa kita tidak berusaha melampauinya? Ya kan? Tengku, obat insomnia, susah tidur apa ya? Aduh Pak, udah saya bilang cintailah viti-viti saya. Nah, ada tapi viti saya memang nggak ada nulis Pak obat insomnia, ya.
mesti ditengok dari awal sampai akhir. Oke lah, khusus untuk Pak Amir nih ya, karena kita bersahabat. Pak, minum Haspronya pukul 5 sore, satu. Nanti habis Isya, nanti Bapak mata udah kerip-kerip tuh. Cuman pada saat mata itu udah kerip-kerip, pengen tidur, langsung tidur kan Pak. Ya, jadi Bapak sudah prepare untuk tidur ya. Maksudnya gini, habis maghrib tuh kan kita udah mulai apa ya, udah mulailah kita itu menuju ke tidurnya itu. Jadi kalau saya tuh memang niat mau tidurnya jam 8 malam, minum Haspronya itu jam 5 sore ya, sebelum makan malam. Terus habis maghrib itu saya sudah gosok gigi, dah ritual ya. Ritual kita nggak bakar dupa ya di sini ya. Ritual kita tuh gosok gigi, cuci muka ya gitu. Nah habis itu kita baru sholat ke masjid. Habis sholat Isya, terus kita langsung masuk kamar tidur. Jauhkan handphone ya, handphone jauhkan. Nah, dijamin berhasil tidur jam 8 malam gitu. Seperti itu, semudah itu. Nah, ini adalah salah satu kisi-kisinya yang saya kasih tahu di sini ya. Jadi setelah teman-teman tahu semudah itu kita untuk tidur ya. Ya jangankan insomnia, ya insomnia itu kan susah tidurnya di atas jam 12. Ini tidurnya jam 8 malam. Bukankah itu yang didambakan oleh teman-teman semua? Ya, ya kita nggak usah lah di sini ya sok kecakepan, ya sok sibuk, sok apa segala macamnya ya. Orang yang tinggal di negara Finlandia itu, yang tengah malamnya itu tidak segelapnya kita. Sana kalau tengah malam itu matahari bersinar. Ya. Mereka tetap aja tidur jam 8 malam. Mereka konsisten. Karena mereka cerdas-cerdas gitu loh. Gak kayak kita. Ya habis Isya itu masih juga kelayapan. Minum kopi lah, minum yang manis-manis lah gitu loh. Nah, mesti tahu dong. Ya kalau kita minum yang manis-manis sebelum tidur, itu memang susah tidur jadinya. Ya. Bukan saya, tapi Bu RT saya. Oh, Ibu RT, ya kasih taunya Pak. Ya, harus punya Haspro, minumnya jam 5 sore, gitu Pak. Ya, pada saat ngantuk sudah datang, jangan itu tadi, jangan dilawan, harus langsung tidur kan gitu loh Pak. Kalau dilawan, kita masih berkegiatan, nanti agak susah tidur jadinya, gitu. Jangan dilawan, rasa kantuknya jangan dilawan gitu loh. Ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Kalau susah tidur saya minum Haspro. Lah kan iya. Iya, ini siapa nih? Ida. Ini Ida mana nih? Ida, halo Ida. Ini Idanya Ida mana ya? Nah, kayak gitu. Nah, saya bisa dapat pengetahuan ini ya dari Tangerang. Halo Ida, apa kabar? Ya, ini saya dengan Tengku Riko ya, saya di Kota Pekanbaru. Usia saya 51 tahun. Wah, senang sekali ya, Ida udah tahu. Iya. Udah tahu semua Haspro gitu loh. Tapi kalau saya dapat ilmu ini itu dari pengalaman pribadi, nggak pakai nanya-nanya. Mau kemana? Mau mandi? Oh iya. Nanti jangan lupa KTP Mama ya, sama buku tabungan Mama ya. Kan Mama daftar bisnis ini sekarang. Sesuai keinginan Mama 2 hari yang lalu ya. Jadi saya dengan orang tua ini, saya berbisnis ini gak pernah maksa-maksa. Mama saya suka duduk di situ ya. Itu kalau sini jam 12 ya, ini jam 12. Mama saya itu jam 10 tuh di sana tuh. Memperhatikan, mengamati, jadi penonton gitu loh. Akhirnya Mama bilang sendiri, Mama mau gabung lah gitu loh. Dan tadi kita sudah transfer uang. Jadi melakukan transfer uang nih nggak pakai merenggut-renggut ya, tidak pakai
rasa tidak percaya segala macam, nggak ada, santai aja gitu loh, seperti tidak ada rasa apa-apa. Tapi saya senang ya, alhamdulillah ya, nggak pakai tapi, alhamdulillah. Dan saya senang Aspro ada nggak, apa tuh, Aspro aja, nggak ada yang lain, Tengku. Ya kalau begini Pak, ya ini pengetahuan kita ya, ini rahasia Pak. Kalau pengen ya rasa ingin tidur, membangkitkan rasa ingin tidur itu adalah Hasbro. Tapi kalau pengen deep sleeping, yang tidurnya nyenyak, lena, ya tidur nyenyak, itu adalah Bimax. Nah, jadi caranya minum Hasbro itu jam 5 sore sebelum makan, minum Bimax-nya. Tadi saya bilang Hasbro ya, yang jam 5 ya. Minum Bimax-nya itu pas sebelum tidur. Ah, jadi sangat-sangat sempurna itu, sangat-sangat sempurna ya. Ya kayak gitu Pak caranya. Hasbro 5 sama Bimax. Ya, cuman cara minumnya nggak sama waktunya. Justru kalau saya sendiri minum Hasbro sebelum tidur tuh 2 ya, nggak bisa tidur. Terlalu bersemangat. Nah gitu. Terlalu bersemangat. Jadi sekarang makin tahu bedanya bagaimana kita mengkonsumsi Hasbro, bagaimana kita mengkonsumsi Bimax. Kapan saya butuh Hasbro? Saya butuh Hasbro-nya itu misalnya gini, kan saya ini sekarang, saya kan dari dah puluhan tahun mengidap sinus ya, sinusitis ya, atau alergi dingin yang mudah banget kena flu, batuk, demam gitu kan. Jadi kalau pas udara dingin, misalnya kan saya mandi, kan saya mengamalkan mandi tengah malam. Bukan mandi kembang ya, bukan mandi kembang. Tolong dicatat, bukan mandi kembang. Kita di sini mandi tengah malam itu kan sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, jadi lagian juga di dunia ini juga semua pada tahu kok ya, orang-orang sukses, orang-orang cerdas dunia ini semua pada mandi tengah malam. Ya, pada tengah malam semua mandinya. Nah, kadang-kadang kan dingin ya, habis hujan itu kan. Nah, kalau sebelum mandinya itu saya minum Hasbro. Dan kalau supaya nanti habis mandi nggak bersin-bersin. Nah, itu sudah dijamin ya, sudah pasti tidak bersin-bersin gitu loh. Tapi kalau mandi gitu aja ya, nggak minum Hasbro dulu, nanti habis mandinya bersin, bisa mengatasi ingus aja dulu gitu loh. Padahal kan habis mandi kan kita pengen beraktivitas ya, meskipun tengah malam, tapi kita nggak ngepet, nggak ngapa-ngapain ya gitu loh. Adalah aktivitas tengah malamnya orang yang berbisnis syariah. Bisnis itu bukan hanya yang menghasilkan uang saja ya, kita lebih tepatnya misalnya apa ya, misalnya kita kan surga tuh berlapis-lapis ya, ada 7 lapis ya. Nah, kita pengen investasi surga yang seperti apa? Nah, kan ada ini ya, pengetahuan itu kan dari yang kita pelajari di masjid ya, dari ustadz-ustadz itu kan. Nah, gitu. Nah, itu ya harus kita ini ya, sharing lah. Nah, kalau para haters tuh bilang, Allah, Ponzi, Allah sistemnya piramida, Allah menguntungkan yang atas. Yaitu mereka itu berhalusinasi. Ya. Apa ya? Pokoknya yang mereka bilang tuh gak ada yang benernya satupun. Kita bukan membela diri, tapi itu memang kenyataannya. Kan begini ya, kalau dalam hidup kita ini kita ngerjakan sesuatu yang benar, itu kan bikin kita tenang, nyaman hati kita, benar gak? Tapi kalau kita melakukan hal yang salah ya, pasti nurani kita tuh akan meronta-ronta gitu kan. Gitu loh, hati kecil kita tuh akan ngomong, kamu ngapain ya, kamu ngapain sengaja pula lagi gitu.
Iya, apalagi udah usia 50 tahun gini, ngapain juga ya kita bikin hal-hal yang nggak bagus gitu kan. Kan kita bertanggung jawab dengan masa depan kita bukan di sini tapi di kampung akhirat kan begitu ya. Gitu. Jadi yang kita ceritakan ini semuanya tulus dan benar semua. Gak ada yang kita bohong-bohong. Aku tuh kalau nggak aku coba, aku nggak seyakin ini mengatakannya ya. Kalau sesuatu itu nggak di aku praktekkan, aku agak ragu-ragu menyampaikannya gitu kan, gitu loh. Oh, oh. Hasbro tuh bagus banget lah ya pokoknya. Contohnya lagi misalnya gini, aku kan suka makan es krim ya, tapi sebenarnya tubuhku itu tidak cocok mengkonsumsi es lagi. Nah, tentu Hasbro yang aku harus dekati dulu. Nah, ya kan? Misalnya makan es krimnya nanti jam 5 sore. Nah, jam setengah 5 sebelum aku pergi ke tempat makan es krimnya di luar ya, di rumahku minum dulu Hasbro tuh. Nanti makan es krimnya anteng aja, mau nambah 3 kali pun nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya Hasbro-nya nggak bawa, nah aku pakai Body Moon. Body Moon selalu ada standby di tas. Ya entah nanti tangan yang luka ya, oh itu tuh kena cakar kucing ya kan, kena cakar kucingnya sempat dalam pula tuh di sininya. Tapi ajaibnya tuh Body Moon begitu dioleskan di sini, memang detik pertama itu 2 detik lah, itu memang perih ya, tapi tidak perih yang sangat ya, perih biasa aja ya, 2 detik aja perihnya, kemudian detik ketiga udah hilang perihnya, terus dia nggak pakai bekas luka, bukan luka ya, luka cakar kucing, luka-luka apalah gitu ya, pokoknya oleskan pakai Body Moon itu nggak berbekas alhamdulillah, dan cepat sembuhnya. Nah itu pengalaman pribadi saya. ah, ah. Tadi jadi aku tuh suka ngomong sama diri sendiri gini, aku kan gak suka ngemil-ngemil yang aneh-aneh. Contoh misalnya kayak kacang gar apa gitu kan, eh, kacang Garuda atau apalah gitu kan. Aku tuh cemilan aku tuh kayak jagung rebus yang lewat depan rumah, jagung rebus ya. Kemudian apa ya, yang agak-agak bahaya tuh mungkin bakwan. Bakwan ya kan, gorengan. Atau lotek kayak pecel gitulah ya, atau ketoprak. Nah jadi orang yang jarang-jarang sekali minum kayak teh kemasan ya yang ada di supermarket. Pokoknya aku udah nggak makan coklat lagi. Nah itu bisa jadi badan kita kayak perawan lagi, bukan perawan artinya yang seperti bujang dan darah, itu bukan ya. Jadi begitu masuk lagi, misalnya kita kayak tadi aku makan kacang yang tadi aku sebut itu, satu satu kan memang enak ya, satu plastik itu habis gitu loh. Tapi akibatnya apa coba? Ya badan ini bereaksi langsung kebas-kebas. Ya telapak kaki langsung kebas ya kan. Itu tadi cara ngilanginnya, tadi aku harus banyak bergerak ya. Bergerak ya, ada yang kaki naik ke atas, ada yang lompat-lompat itu kan, untuk merilis, untuk mendetoksnya ya, untuk mendetoksnya. Kemudian itu pertama dengan gerakan, kemudian abis itu memang nggak bisa lagi, harus segera minum Ecovico VCO ya. Ecovico itu produknya kita ya, satu botol isinya 100 butir Ecovico, aku minum 2 Ecovico 2 sama Bimax aku minum. Kemudian kayaknya dalam 5 menit tuh langsung hilang ya, dibandingkan dengan melakukan gerakan-gerakan tadi lebih cepat yang ini detoksnya gitu loh. Jadi racun-racun dari kacang ya, jadi pengawetnya mungkin tinggi banget ya. Jadi sekali sekala pengen juga ya, tapi
eh, sekarang udah takut lah ya makan-makan yang berpengawet gitu. Kalau bakwan kan diproduksi sama tetangga, nggak pakai pengawet. Ah, ah, nggak pakai pengawet. Itu kalau bakwan gorengan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sampai kebas-kebas gitulah ya. Tadi tuh kebas, ya kebas itu. Malum lah sudah 51 tahun ya. Terus aku sempet tuh makan coklat yang itu kan. Coklat apa tuh? Coklat kayak Bing Bing. Ah ya itu. Sakit kepala langsung sing kruk gitu. Oh, nggak berani lagi. Ada lagi teh apa nama tuh? Pucuk-pucuk itu loh. Ah, nggak berani lagi. Itulah kalau tubuh kita sudah bersih, didetoks terus dengan kita nih pengkonsumsi suplemen yang edik ya gitu loh, yang bagus lah pokoknya, yang di Brunei aja diterima ya kan, yang di Brunei aja disahkan boleh dijual, itu kalau di Brunei ada terima itu pokoknya kita apa aja lah, udah udah oh ini mantap lah ini di Brunei diterima ya gitu ya, seperti itu ya, di Brunei dijual, harga terjangkau ya kan, harga terjangkau, standarnya mesti tinggi ya, mesti tinggi standarnya gitu loh. Jadi itu tadi mendukung kesehatan kita, dan kita jangan lagi cari-cari penyakit lagi dengan mengkonsumsi cemilan-cemilan, snack-snack yang cuma rasa enak ya. Yang kemasan-kemasan tuh kan memang enak aja, enak ya kita minum ya atau dimakan. Cuman kalau di badanku ya kayak teh-teh itu tadi, kacang-kacang, coklat itu langsung di sini kepala nih, di sini nih dihantamnya gitu kan, gitu. Maka nggak berani lagi. Nah itulah yang tubuh kita itu sudah perawan jadinya, sudah virgin, sudah suci, bebas dari zat-zat pengawet, ya kan? Gitu loh. Teman-teman yang suka makan snack-snack supermarket itu ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan? Selagi badannya tidak ada reaksi gimana-gimana, ya kan? Kita sendiri sih yang bisa merasakan, mendeteksi reaksi-reaksi tubuh ini. Maka tubuh kita ini mesti kita sayangi. Jangan dimasukkan makanan-makanan yang cuma enak aja gitu, enak di lidah sampai di sini, kemudian sampai di perut tubuh kita malah nolak sebenarnya, ya kan? Karena pengawetnya itu kan, gitu loh. Bagusnya rasa enaknya ada, tapi biasanya yang enak-enak tuh kan biasanya ada efek samping juga besar ya. Justru yang nggak enak itu yang sehat. Nah, cuman kan orang kan egonya orang itu kan badan-badan gue, lidah-lidah, ya uang-uang aku sendiri. Nah, suka-suka aku lah. Nah, nanti juga rasakan sendiri sakitnya, ya kan? Begitu. Ah, kan begitu. Suka-suka aku lah, uang-uang aku simpan. Aku nggak beli suplemen ente. Emang kenapa? Ya, rasakannya sendiri. Kita nggak mendoakan ya. Betul nggak? Betul nggak, Mah? Mama udah mandi. Memang kalau nggak mandi dingin, jadi sudah mandi itu segar. Oh, iya iya iya. Jadi kayak gitu, guys. Ini apa namanya? Siapa yang badannya masih perawan di sini? Ya, kalau badan masih perawan itu bisa dia mendeteksi makanan itu cepet tuh reaksi badannya. Yang begitu dimakan, misalnya coklat itu langsung sakit kepala. Hilangkan segera sakit kepalanya. Ya, Bimax, Aspro, Ecovico, itu mendetoks ya. Jadi makanan tadi cepat dihilangkan, cepat dirilis tuh.
dirilis ya, didetoks lah, dibuang racun-racunnya. Nah kayak gitu. Begitulah sekelumit ya tentang kehidupan kita. Kita kan kadang-kadang suka beli ini, beli itu, pengen nyobain ya. Tapi memang yang di luar sana tuh nggak ada yang aman satupun juga. Kan ya namanya orang usaha, maaf kata kan pengen untung gede, ya kan itu kan. Ya kan begitu. Kayak orang jual roti misalnya, rotinya itu kalau dalam 4 harinya itu mudah apa namanya, bukan basi, mudah berjamur ya, itu kan bisa rugi banyak kan. Tapi kalau dia pakai pengawet bisa tahan 2 minggu misalnya, atau bisa tahan 2 bulan, kan resiko kerugian dia. Nah tapi yang dia tambahkan di sana tuh pengawet itu ya yang merugikan orang. Nah begitu. Nah tubuh kita mampu nggak mendeteksi benda-benda yang beracun ini? Nah kalau enggak, itu tandanya badannya udah nggak perawan lagi. Tidak, badannya nggak mampu mendeteksi. Nah maaf aja ya. Terus gimana caranya? Ya konsumsi aja lah suplemen yang tadi saya bilang itu, Ecoviko, Haspro, Bimek gitu loh. Nanti kan udah bersih tuh badannya. Cobain lagi makan kacang-kacang itu kan. Kalau terasa, oh iya ya, terasa ya gitu loh. Itu tandanya sudah perawan tuh badannya gitu loh. Seperti itulah ya kira-kira. Itulah ilmu. Kalau sepak ya tripodnya guys. Seperti itulah kira-kira. Jadi maaf ya teman-teman, di sini ini ada 4 miliar mata memandang. Saya doakan semua dapat 1 miliar di tahun ini. Amin rabbal alamin. Jadi banyak orang yang lebih muda daripada umur saya, tapi mereka sudah kena asam urat. Sepun heran, badannya langsing padahal ya. Tidak sebesar badan saya. Saya badannya ini tinggi 178, beratnya kadang 90, kadang 93, kadang 88. Sekarang nih kayak 88 nih sekarang ini. Kan banyak jalan kaki ya, jalan kaki itu loh. Gitu. Terus ngelihat saya makan pecel yang ada daun singkongnya, daun ubi kalau kita bilang di sini. Heran, bisa abang ya makan daun singkong ya, emang kenapa? Asam urat. Asam urat gitu. Terus umurnya lebih muda daripada kita, tapi udah mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi, obat pengencer darah. Wah ya kelihatan sehat-sehat aja. Itu tadi ya, kalau suka jajan-jajan sembarangan. Bentar ya guys, ini ada puzzle nih. Ada puzzle lewat ya. Jadi kalau pengen kacang, pastikan kacangnya itu yang diolah, kacang rumahan aja ya. Jangan yang buatan pabrik gitu loh. Kayak ini kacangnya kacang rumahan gak nih? Nah tuh, ini kacang rumahan gak? Hostnya makan ini kelihatan imut ya. Tuh. Mama masih bisa makan kacang. Kacang rumahan, bukan kacang-kacang yang di supermarket lagi. Kayak kacang-kacang lebaran tuh emang ya, kacang tojin ya, itu kacang rumahan ya.
Kayak gitu guys. Tinggal 8 menit, tinggal 25 menit lagi nih. Mama kan tinggal didaftarkannya aja. Tadi udah ditransferkan uangnya, dan Mama nggak terasa transfernya. Kan kebanyakan orang yang sok-sok cantik itu, ini sok cantik itu bukan berarti dia itu perempuan ya. Itu istilah aja. Kalau di sini mati kerancaan. Ini nih gue udah transfer, udah ikutin udah bergabung nih, seolah-olah kayak itu keuntungan kita gitu kan, seolah-olah seperti itulah ya kan, acah-acah kayak itu sangat-sangat bikin seolah-olah dia gabung 2,6 juta tuh, seolah-olah kita langsung terima dari langit sana 1 miliar gitu lah sikapnya gitu kan, penting banget gitu kan, padahal dia yang ngerasain, yang dapat produk 14 produk tuh dia itu kan, kita paling cuma dapat poin 1 gitu doang ya, kecuali kalau masuknya itu yang priority dapat kita 12.400.000. Boleh juga lah ya kan. Itu biasanya sikapnya itu sosok penting gitu, padahal pada saat bergabung itu dapat 1,67 miliar gitu loh. Harusnya itu yang dirasakan. Harusnya itu yang dirasakan sebagai suatu kenikmatan yang pantas diterima. Ya bukan yang seperti tadi, bukan sikap yang nggak cerdas kayak tadi itu gitu loh. Jadi bagaimana host bagusnya sikapnya pada saat daftar? Ya kayak nyokap gue, biasa aja gitu. Tadi transfer kayak nggak berasa, ya kan? Nah kemudian ini mau didaftarkan ya, nanti kan ada pakai KTP, alamat segala macamnya gitu kan? Biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja gitu loh. Jangan mati kerancaan. Itulah nama ikhlas. Kita kalau ikhlas itu pasti jadi sesuatu. Ini enggak penuh dengan kecurigaan gitu kan, penuh dengan kemunafikan. Lucu, itu sikapnya lucu. Kayak mana mau datang 1,67 miliar itu, dia aja nggak ikhlas ingin bergabung. Sikap sombong. Hah? Sombong kata mama. Kan begitu. Ini kalau para haters ngerti yang saya sampaikan tadi, tak sanggup lagi mereka, takkan mampu lagi jari-jarinya itu mengetik-ngetik ya, bergetar gitu loh, berdebar hatinya, menangis gitu. Orang bergabung yang 31 santai aja, udah ada kayak gitu-gitu kali. Kenapa? Dapatnya 52 miliar, modalnya cuma 77.600.000. Ya sikapnya tuh sangat-sangat berterima kasih ya gitu loh. Dari hari ke hari suka ngepoin, apalagi yang bisa aku pakai ya produk yang di bank begitu. Ya orderannya aja 14 dikali 31
berapa ratus kota itu ya yang datang, ya kan? Nah, kan gitu. Semua produk bisa dicobain sama dia, ya kan? Betul. Mau produk baru kek, produk lama kek, semua deh pokoknya. Pertanian, otomotif, peternakan, suplemen, skincare gitu loh. Ya, kan orderannya itu 14 kali 31. Gitu. Modalnya kecil banget. Udahlah modalnya kecil, udah mendaftar, sok pula. Nggak boleh begitu, kita mesti cerdas ya. Kan kita udah dapat produknya, 14 produk. Ya, nggak ada ruginya toh. Jadi kacang rumahan ini jauh lebih sehat daripada kacang-kacang yang dikemas itu loh, yang buatan pabrik ya. 16 kalau yang champion Tengku. Oh, iya Pak. Langsung dimutasi ya Pak ya. Yang 2850. Ingatkan tuh Pak, ya. Ya, yang baru-baru bergabung itu sikapnya baru bergabung tuh jangan sok-sokan, ya. Seolah-olah kayak abis dikerjain gitu kan. Kan barangnya dapat. Ya kan? Bahkan barangnya bukan sama kita. Leader Anda memang sukses. Memang sukses itu bukan hanya angka-angka saja ya. Ya. Sukses itu kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang kita ucapkan, kita bisa tanggung jawab. Beda sama haters itu boro-boro, jauh banget dari yang saya bilang tadi. Kata-katanya gak bisa ditanggung jawabinnya. Jangankan di dunia, di akhirat tuh 496 produk itu. Oh, sebanyak itu. Hampir 500 produknya. Puas kan makainya? Puas dong. 496 produk tuh dipakai sendiri. Gitu. Dapat potensi rezekinya 52 miliar. Ini maaf aja ya, maaf aja nih. Ya, yang jadi anggota dewan itu gak sampai potensi rezeki mereka 52 miliar. Itu bayarnya berapa? Nah, begitu. Yang cerdas kita ya. Yang cerdas kita. Sikap yang bagus, setelah kita bergabung ini, dicari bener bagaimana cara tercepatnya bisa dapet. Ya, kalau gabungnya basic ya, yang 2,6 juta itu, atau memutasi lah 250, 2850, itu potensi rezekinya 4 miliar. Sikap yang benernya adalah bersyukur ketemu bisnis ini, bersyukur dapat kesempatan memakai produknya. Begitu, itu adalah sikap teladan. Ini lagi, halu 1 miliar, halu 4 miliar kata dia. Cloud cow. Bom waktu kita ngomong sama orang seperti ini ya.
kita makan kacang tuh enak kita ngomongnya. Kayak gitu caranya, ya. Biar gak emosi cari bini uyut biar ada teman. Sok tahu loh. Orang kayak gini kita ke laut kan juga ya. Nggak ada guna nih orang kayak gini nih. Ke laut sana. Hidup Anda itu jangan dibikin main-main. Ya. Jangan suka bermain-main sama waktu. Sekarang waktunya itu gunakanlah untuk hal-hal bermanfaat, ya. Saya di sini niatnya tuh tulus dan ikhlas mengedukasi. Kalau saya nggak mau kan bisa saya tidur, ya kan? Nah, gitu loh. Bisa tidur, lebih enak lagi tidur, ya kan? Sambil makan kacang gitu kan, leye-leye gitu loh. Ini enggak, kan kita mesti putar otak juga kita ngomong apa, ya kan? Tapi kita tanggung jawab nih sama apa yang kita omongkan. Tanggung jawabnya tuh di akhirat juga, di dunia juga gitu loh. Di dunia kita tanggung jawabnya apa? Ntar kita nggak disukai orang. Tapi masa bodoh lah orang suka atau enggak ya. Itu nggak urusan kita. Yang paling penting kita lakukan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu, dan kita tidak tidak merugikan orang, ya kan? Nggak ada, malah kita membuat orang untung semuanya. Ya, soalnya begini, saya ngerasa kejadian ini menarik. Kenapa? Selama ini saya itu bekerja, baik yang kerja di BUMN, baik saya kerja sendiri, bikin perusahaan sendiri selama belasan tahun, itu kan, itu nggak ada yang bisa ngebantu orang bisa dapat orang itu yang kita bantu itu bisa dapat uang miliaran. Ya, biasanya pengen dapat uang miliaran tuh pakai uang miliaran juga. Tapi ini enggak sampai 3 juta, 2.850.000 dapatnya hampir 4 miliar. Sama orang tua saya sendiri saya enggak melakukan hal-hal kayak pemaksaan. Mama masuk lama. Pernah gue ngomong kayak gitu sama mama? Enggak pernah kan? Kayak gitu. Begitulah saya sikapnya gitu loh. Jadi siapa yang mau bergabung monggo silakan, gak pernah dipaksa ya. Orang tua saya baru bergabung hari ini ya. Ya transfer uang nggak ada, kita merenggut-renggut, nggak ada kita merasa keberatan atau gimana gitu loh. Bahkan alhamdulillah ya kan gitu kan, alhamdulillah mama setua ini 82 tahun dapat potensi rezeki 1.670.000.000. Seneng nggak ma? Seandainya dapat masukkan ke masjid. Seandainya dapat sedekahkan ke masjid tuh. Untuk kawan mama meninggal. Maksudnya inilah jadi amalan mama ya. Amalan itu kan jadi teman kita nanti. Nah itu. Jadi ini kan nyata ya. Saya ngomong tiap hari di sini, diperhatiin sama beliau, didengerin gitu loh. Dan tiba-tiba ingin 2 hari yang lalu, kok mama mau bergabung? Apakah saya melarang? Iya, aku larang mah. Hah? Enggak. Gitu. Enggak apa-apa, 82 tahun silakan, ya kan? Kan ada yang ahli warisnya. Ya kan? Ada ahli warisnya. Kita tuh kadang-kadang terlalu banyak mikir, ya kan? Ya mikirnya panjang kali, nggak jelas ya, entah apa dasar pemikirannya gitu loh. Gak usah seperti itulah ya, yang nyata-nyata aja, yang pasti-pasti aja lah. Nih maaf ya, ini sebenarnya tidak menghina karyawan ya. Karyawan-karyawan itu suka kali, ini kita kembalikan nih kata-katanya kepada mereka yang punya kata-kata yang sama dengan ini ya.
Bang, aku tuh malas aku masuk MLM nih bang. Nggak jelas bang. Aku tuh yang pasti-pasti aja lah bang. Yang pasti aku terima gajinya pasti setiap bulannya gitu loh. Hey, memang pasti ya Anda terimanya gaji bulanan adalah 4 juta sebulan. Ya, tapi kepastian Anda untuk mampu dan mapan ya untuk mengatasi segala kebutuhan keuangan Anda tidak ada di situ. Ya, otak Anda akan sibuk nanti istilahnya mempada-padakan ya, dipada-padakan kalau kata orang Sumatera Utara, dipada-pada gitu ya. Apa namanya tuh? Diirit-irit, dihemat-hemat, capek ya gitu loh. Karena maaf kata tidak ada kemampuan ekonomi, tidak apa ya, tidak powerful gitu loh. Nah, sudah tahu masalah seperti itu tidak coba cari masalah, cari solving problem. Aku taunya bahasa Inggris ya, solving problem. Tidak coba cari solving problem lah pokoknya ya. Tidak itulah. Carilah solving problemnya, pemecahan masalahnya. Gitu. Cari. Nah, kalau udah dapat itu dipelajari. Nah, nggak usah paham-paham kali ya. Yang penting apa namanya? Basisnya apa? Ini basisnya ini nggak jelas. Misalnya bayar kemudian nggak dapat apa-apa, itu nggak usah lagi mau ya. Itulah Ponzi itu namanya. Nah, kalau bayar tapi barang dapatnya jelas, jumlahnya banyak ya. Kemudian produknya bagus, bermanfaat ternyata gitu kan. Nah, itu kan bernilai itu solving problemnya ya kan. Nah, ternyata di balik itu semua ada nilai lebih besar lagi kalau berani membuat keputusan untuk menjalankannya. Sebenarnya dapat 14 produk itu udah selesai kan, beli barang yang sudah. Tapi hati kita nih pasti akan tergelitik gitu kan. Rasanya indah banget. Bang, abang udah dapat ya 14 produk nih. Iya, alhamdulillah. Bang, di sini ada potensi rezekinya. Apa tuh maksudnya? Iya, ada potensi rezekinya bang, 1,67 miliar. Langsung terkesiap darah tuh kan. Langsung apa gitu kan. What gitu kan. Nah, begitu seharusnya secara natural kita bersikap. Dan kita tentu kepo. Gimana caranya untuk dapat uang segitu? Gitu. Ya. Jadi apa ya? Punya sikap yang tepat lah. Punya sikap positif. Sikap positif. Ya kalau di bisnis ini nggak ada kita tuh menjilat-jilat di sini ya. Di sini mau jilat bosnya yang mana ya, akan diprioritaskan kita siapa yang memprioritaskan di sini siapa yang kerja keras dia yang dapat banyak, nggak perlu di bawah nggak perlu di atas gitu loh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang sukses, dia berhasil begitu. Seperti itu yang dicari ya, bisnis usaha tuh kayak gitu ya. Karyawan-karyawan tadi yang hidupnya serba terbatas, sok semuanya pasti apa? Pasti ngutang. Maaf ya, pasti ngutang Anda kan. Nanti butuh ini butuh itu, yang nama kebutuhan kan banyak nih. Pasti aja ngutang. Pening kepala. Gaji segitu-segitu aja. Nah, carilah solving problem ya, yang pasti juga. Begitu. Makan kacangnya dulu. Kayak gitu kita hidup. Yang kayak haters tuh ya, nggak jelas, kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan dia. Coba kau ketemu sama orang yang langsung berani dia ngomong kayak gitu, mana berani, nggak berani dia. Kemudian ya, meskipun baru ngambil satu paket yang basic ya, belajar terus, di-upgrade terus
ilmunya dijalankan, bikin daftar nama, dihubungi, yang mau online, live, bikin VT, ya, gitu loh. Pokoknya konsisten aja, pasti berhasil. Gitu, itulah sikapnya, ya. Pengen dapat uang miliaran, tapi tidak ada effort, tidak ada usaha, bisa dapat. Kayak mama duduk di situ, ya kan? Mama duduk di situ ada effort dong, mendengarkan, ya. Mama makin tahu nih, untuk mata seperti apa treatmentnya, untuk asam lambung seperti apa treatmentnya, untuk yang sinus seperti apa, ya, gitu loh. Nanti manalah tahu Allah menghadirkan orang datang ke rumah ini, ya, tahu-tahu cerita-cerita tentang penyakit, bergabung. Nah, gitu kan? Ya, kan kita selalu pikir positif. Mama kok misalnya, sekarang meskipun mama pensiunan, meskipun mama nggak bisa jalan jauh-jauh, tapi pikiran itu ya dijaga sehingga terarah, ya Allah. Setiap hari datang kepadaku orang yang bertanya apa yang bisa ku jawab. Apa yang mampu ku jawab, orang bertanya itu. Kan bisa kita meng-create, kita memformat kehidupan. Kan bisa, ya kan? Paham nggak yang ku sebut ini? Pikirannya positif. Tahu-tahu karena pikiran positif Allah hadirkan. Mama nguasai misalnya tentang asma. Ya, datanglah ibu-ibu ya datang ke rumah ini, itu kan misalnya maksud hatinya pengen apa, urusannya apa gitu kan, tahu ngomong tentang asma. Singkat kata, ya udah, tahu-tahu ujungnya, kok ibu ini mau bergabung loh, nanti mama dapat ya, dapat, begitu saja sudah cukup. Mudah kan gitu loh. Beda sama yang sikapnya tadi, baru mentransfer 2,6 udah sok-sokan, udah bangga, aku udah transfer ya kak ya, kakak mesti baik sama aku, kakak mesti bantu aku ini, bantu aku itu. Ada loh kayak gitu tuh orang, ada timnya saya ada kayak gitu tuh. Tapi udah saya bumi hanguskan, nggak mau saya kerja sama orang kayak gitu tuh, males. Kan udah dapat produknya 14, terserah mau jalankan mau enggak, terserah, nggak mau dibina. Hati kita mesti kita bina sendiri, mesti kita perindah sendiri, ya gitu loh. Kayak gitu sikap kita. Masa ya pengen dapat miliaran, pengen diam-diam aja, tetap scroll up scroll down, nengok reel lucu, main game, emang dapat ya miliarannya? Mimpi ya itu. Yang tadi saya bilang ya, kerjakan bisnisnya, konsisten. Kalau saya konsistennya live ini setiap hari 1:30. Ya mau ada yang nonton, ada yang nggak mau nonton, terserah. Yang penting saya ngoceh aja terus. Hari ini ngoceh sambil makan kacang. Kacangnya kacang rumahan, bukan kacang yang kemasan pabrik tadi. Itu bikin kebas-kebas. Ini duduk di sini nih udah berapa menit duduk sini nih? Udah 90 menit duduk sini nih. Notifnya udah keluar ya? Udah keluar belum tahu? Kayaknya belum deh. 1 menit lagi keluar. Tadi itu baru makannya 5 menit yang kacang kemasan tadi, kemasan pabrik tuh. Langsung kebas tuh kaki ya, telapak kakinya. Pengawetnya banyak kali. Ini dah hampir 1 jam makan ini dari tadi. Alhamdulillah. Jadi produk rumahan itu kan pengawetnya mungkin nggak ada ya kali ya, mungkin zero pengawet ya. Jadi yang begini, yang kayak ginilah yang kita konsumsi bagusnya, ya kan? Gitu. Ini baru keluar nih notifnya.
Oke lah, harusnya mau siap-siap untuk pergi sholat asar ya. Besok kita ketemu lagi. Makasih yang udah bergabung. Doain semua dapat 1 miliar pertama di tahun ini, tahun 2024. Amin. Amin kata mama. Mama sama bergabung ya di bisnis syariah PTBS. Mama kalau mama sedekah. Oh, sedekahkan. Berarti mama sudah punya impian, mah. Ya, impian untuk membuat amal itu. Buat amal. Nah, Untuk bawa mati. bawa mati. Itu. Para haters. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.